Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya Saropatunisa NIM 1217134 akan menyampaikan materi mengenai peran DSN MUI dalam pembentukan fatwa. Poin yang pertama mengenai pembentukan DSN. Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengadakan tim rapat pembentukan Dewan Syariah Nasional pada tanggal 14 Oktober 1997. Pembentukan DSN MUI merupakan salah satu langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah. Selain itu, DSN MUI juga untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. DSN MUI akan senantiasa berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Tugas dan kewenangan DSN. Tugas DSN yang pertama, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Yang keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Wewenang DSN. Yang pertama, mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Yang kedua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan juga Bank Indonesia. Yang ketiga, memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah. Yang keempat, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. Yang kelima, memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Yang keenam, mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Selanjutnya, metode penetapan fatwa dan juga prosedur pemberian fatwa. DSN MUI juga telah menetapkan metode penetapan fatwa dan prosedur pemberian fatwa sebagaimana telah diatur di pedoman dasar dan pedoman rumah tangga sebagai berikut. Yang pertama, Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada Sekretariat Badan Pelaksana Harian. Yang kedua, sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 hari kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan kepada ketua. Yang ketiga, ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan usulan. Yang keempat, Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapatkan pengesahan. Yang kelima, fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional. Yang terakhir ada hubungan DSN MUI dengan lembaga lainnya. DSN merupakan badan otonom MUI yang bertugas melaksanakan kegiatan harian ditunjuk Badan Pelaksana Harian DSN. DSN merupakan salah satu institusi berskala nasional yang dijadikan payung bagi semua pihak dalam mengemban misi yang sangat mulia.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya. Terima kasih.